dan rangkaian kegiatan hari ini yang akan kita lalui pada jam 10 hari ini adalah pembukaan yang tadi kita sudah buka bersama-sama bersama. Yang kedua adalah sambutan, Ini kayak pembukaan tiga dengan pemaparan materi, empat nanti ada sesi tanya jawab, lima pengumuman dan penutupan. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan pada acara selanjutnya yaitu adalah sambutan. Yang pertama, sambutan akan diberikan kepada Kepala Sekolah SMK Koordinator PBB 4, yaitu Kepala Sekolah SMK Teknik Pembangunan Cimahi, yaitu Bapak Didit Aryadi, SSTGR. Kepada beliau, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya dan perkenanannya kita bisa melaksanakan kegiatan sekolah pencetak wirausaha BCPA. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat SMK yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami SMK Teknik Pembangunan Cimahi dalam hal ini sebagai SMK Koordinator SPW BC4. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung berpartisipasi dalam kegiatan SPW BC4 ini dengan para siswa yang mengikuti kegiatan SPW BC4 ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan SPW BC4 ini Bapak Ibu guru bisa mendapatkan upskilling untuk menjadi entrepreneur yang cerdas. Cerdas di sini baik secara intelektualnya, secara menghadapi tantangan masa depan, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini. Sedikit cerita, SMKTI Pembangunan ini sudah melaksanakan kegiatan SPW dari tahun 2018. Jadi kami tahu betul bagaimana Ibu Tracy di sini berproses dalam menjalankan kegiatan SPW yang dijalankan di sekolah kami. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Bapak Ibu guru bisa menjadi Bapak Ibu guru yang sukses dan menerima materi-materi dari narasumber kita dengan baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Didit atas sambutannya. Dan selanjutnya sambutan yang kedua yaitu adalah sambutan dari koordinator kegiatan SPW 2 tahun 2020 yang hari ini akan diwakili oleh Ibu Tracy Tiara Intan Fatimah SEMPD. Pada beliau saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Pipi. Mohon izin Pak Didit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi yang cerah ini, meskipun masih dalam kondisi pandemi, kita semua bisa berkumpul walaupun melalui media virtual. Tak lupa selawat dan salam kita sampai jadi semua Nabi Muhammad SAW. Semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya tercurahkan kepada kita sebagai umatnya. Tak lupa juga kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Direktorat SMK, kepada Bapak Bakurun selaku Direktur SMK, Pak Widi dan tim beserta jajarannya. Kemudian terima kasih juga kepada narasumber, Pak Gatot yang sudah bersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Dan ada juga nanti dari tim Simolek yang akan mewakili. Besar harapan kami kegiatan kita hari ini bisa berjalan lancar dan Ibu Bapak Guru bisa memahami maksud
dan tujuan dari penyelenggaraan program sekolah wirausaha batch 4 ini. Dan alhamdulillah sekolah kami telah diberi kepercayaan yang begitu banyak dari awal pelaksanaan kegiatan SPW ini dimulai dari tahun 2018 yang tadi sudah disebutkan Pak Didit, dari awal batch 1 hingga sekarang batch 4 yang setiap tahun antusias pesertanya itu semakin naik gitu. Ini menunjukkan bahwa mulai ada perubahan mindset dan pola pikir dari kita semua untuk merubah cara-cara lama dan mengajar siswa-siswi kita di kelas agar nanti siswa-siswi yang kita bimbing itu menjadi lulusan SMK yang terbaik di segala bidang, terlebih di bidang entrepreneur. Mungkin untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti Ibu Bapak, mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran, dan jangan lupa nanti akan ada tugas-tugas yang harus Ibu Bapak upload di link yang sudah disediakan oleh panitia sebagai penilaian untuk nanti akhir. Ibu Bapak insya Allah akan mendapatkan sertifikat yang akan dikeluarkan oleh Direktorat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Bapak yang sudah bergabung, dan mohon maaf sebesar-besarnya jika dari awal pendaftaran sampai hari ini pelaksanaan banyak kekurangan dari kami selaku tim SMK Koordinator. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuk ke dalam acara ini, yaitu adalah pemaparan materi. Yang topik pertama yang akan disampaikan terkait dengan mekanisme pemantauan sekolah SMK Wirausaha, dan sudah hadir juga narasumbernya yaitu Bapak Dr. Halo, dengar suaraku? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengar suaraku? Dengar Pak. Halo. Oke. Dengar Pak. Aman Pak, aman. Aman terkendali. Waalaikumsalam. Udah masuk. Kalau start video kita rame ini. Harus di mute aja semuanya, jelas. Iya benar, di mute. Host di mute aja semuanya, bisa host. di mute oleh host. Mute aja semuanya, host. Gak kedengaran juga. Iya pada komplain, pada belum di mute. Halo. Masih udah muda ya, berarti banyak siswa ini. Ibu di sini Iya ya. Nah, sini oke. Bu Pipi yang sebagai host bisa di mute semuanya. Biar kita sudah terangkan dulu. Terus kemudian fileku bisa ditayangkan di situ. Saya mohon perhatian terlebih dahulu. Kita akan langsung masuk ke dalam pemaparan materi. Saya harapkan Bapak Ibu bisa menyimak materi ini. yang Bapak Ibu kalau Nah, dulu ya. Ya, kenapa? Ini Mati itu Bu. Ya, Mas, tolong yang bicara di mute, Mas. Buat semuanya. Apa iso meneng kabeh gitu ya. Ya. Dengar sayup-sayup, Bu. Enggak apa-apa lah.
kita bisa. Cuma sebagai host tolong di mute semuanya dari pusat sehingga akan mati semuanya. Baik, Pak. Baik, kita orang Terus dengar ya, Pak. Sudah, Bapak? Yang Bapak mohon di unmute ya Pak sama Bapak langsung. Ya, oke. Sudah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Kita ketemu lagi di SPW BED keempat, Sekolah Pencetak Wirausaha keempat. Jadi sejarahnya 2018 kita coba mencari talenta-talenta yang terbaik dari sekolah-sekolah itu untuk diberi peluang dan pengembangan untuk jadi siswa yang mandiri. Bisa slide berikutnya, Bu. Nah, dalam program yang kita siapkan itu ada 10 mengapa. Jadi ini selalu saya informasikan karena kerjasama antara waktu itu PSMK, Pembinaan SMK dengan Siami untuk Bangkok, kita coba mencari peluang anak talenta-talenta yang terbaik melalui program SPW. Nah, 10 mengapa ini harus kita pikirkan kenapa kita harus melakukan hal tersebut. Slide berikutnya, Bu. Nah, dari Anda bisa lihat mengapa ada program SPW ini sendiri. Satu, dasar hukumnya apa? Ya, karena program ini kan harus terkait dengan dasar hukumnya. Kemudian anak-anak yang berbakat harus punya dilatih secara khusus, di-treat secara khusus, dikembangkan secara khusus, dan itu harus dilindungi oleh SK Kepala Sekolah. Jadi surat keputusan Kepala Sekolah, ada guru pembinanya, kemudian ada siswanya, di mana siswa tersebut bisa melakukan programnya pada jam-jam sekolah. Bapak kemarin ganti nomor, Dik. Kemudian ada blok siswa, yang siswa diharapkan bisa melapor apa kegiatannya. Kenapa ini penting? Kalau saya ganti Karena nomor, kita makanya ingin belum mencari keluar. talenta yang tersistem dalam program-program yang akan datang. Dan di perjalanan anak-anak ini bisa dilihat oleh siapapun juga bila dia nanti membutuhkan modal yang lebih besar. Sehingga Bapak mohon maaf di unmute lagi Pak sama bapaknya. Maaf Pak, di unmute lagi Pak dari Pak Gatotnya. Suaranya tidak terdengar. Salah flash disk. Oke, dah. Nanti kasih tahu saya kalau pas nanti. Nah, guru pembimbing yang kita harapkan yang membawai anak adik-adik kita itu adalah guru yang punya bisnis. Karena ada juga guru PKK tapi yang tidak punya bisnis, itu akan beda gitu lah. Yang ini yang terus kita dorong. Jadi ada penanggung jawab di sekolah itu yang selalu bisa nanti laporan, karena nanti ada sesi terakhir yang akan harus bagaimana melaporkan perkembangannya tersebut gitu. Kemudian juga adanya laporan bulanan. Kenapa ini penting? Karena laporan anak-anak terbiasa dibuat laporan bulanan di dalam progresnya, terutama omsetnya. Dia jualan apa, reseller apa, dropship apa, kemudian dilaporkan di dalam laporan omsetnya itu sendiri. Dan kemudian juga yang terkait dengan pencarian partner, kemudian hal-hal yang lain gitu kan. Dan kita harapkan anak-anak yang ikut program SPW ini punya kebebasan 20 jam per minggu, apalagi sekarang dengan adanya COVID ini bisa dikembangkan bersama gitu kan. Jadi yang 20 jam per minggu ini kita sarankan anak itu punya kebebasan. Tapi sekarang dengan COVID ini kan dia lebih bebas karena dia bisa kerja di rumah gitu. Dan ada peluncuran setiap 6 bulan ini terus kita pompa
karena untuk program-program yang terkait ini harus continue gitu. Dan kemudian ada yang pendidikannya lebih tinggi, bisa kita lihat. Boleh berikutnya lagi, Bu, slide-nya. Nah, di sini kita bisa lihat skema yang kita kembangkan bersama sejak batch pertama, batch kedua, batch ketiga. Jadi kita dari Siamyu bersama dengan sekarang Direktorat SMK, intinya memberikan informasi kepada kepala sekolah dan kepada guru-guru PKK. Kita ambil yang PKK, yang di atas adalah simulasi digital untuk kelas 1. Tapi yang kita nyoba masuk guru PKK, dan di mana guru itu akan membimbing siswanya dan siswa-siswa PKK dan Anda akan banyak sekali menerima masukan dalam pertemuan berapa kali nanti ada jadwal yang sudah diberikan oleh Bu Tresti. Itu pengalaman dari anak-anak kita. Jadi anak-anak dari batch 1, batch 2, batch 3 yang berhasil itu kita minta sebagai tutor sebaya atau yang memberikan masukan-masukan bagaimana dia berhasil seperti sekarang ini. Dan kita tetap mengembangkan produk-produk yang bisa diekspor keluar sekolah, keluar kabupaten, keluar provinsi, karena ini untuk peningkatan omset. Kita dorong produk lokal untuk bisa keluar dari daerah, seperti contoh yang Garut itu ada dodol Garut. Dia tapi dia ngambilin gini yang lain, rencangin itu yang nah ini yang terus kita coba lihat perkembangan ini. Berikutnya Bu, jadi polanya semacam ini. Slide berikutnya. Pasal piton katanya. Kan kok bocah nonton kan tinggal kualitasnya gitu. Malah bukunya. Boleh slide berikutnya Bu Pipi geser. Jadi skema-skema ini kita kembangkan. Nah, kita lihat satu. Kenapa SK kepala sekolah itu penting? Itu harus ada jelas. Ini satu contoh yang batch 1. Mana kepala sekolah SMK 1 Pak Adi Purnomo Kawali memberikan contoh. Karena anak guru dan guru pembimbing sama itu harus punya tanggung jawab yang jelas membimbing SPW itu. Itu seperti yang dilakukan Bu Tresti pada angkatan pertama dan cukup menarik. Ini bersuara. Kemudian juga bersuara. Jelas nama siswa yang gabung dan awal sampai akhir itu langsung dimonitor terus perkembangannya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Yanto. Kemudian rencana SPW dengan target yang terukur. Jadi setiap anak itu harus diajak mimpi. Mimpi apa? Berapa tak? Saya akan jualan apa? Omsetnya apa? Dan di sini kita tidak hanya melihat omset saja, tapi anak diajari melihat peluang. Kemudian dia menghitung peluang ini dan berani ngambil risiko enggak? Dan risiko dia harus eksekusi, dan ukurannya, salah satu ukurannya adalah delta uang yang dia dapat dengan menggeser barang orang ke barang yang lain, salah satu. Dan salah duanya dengan pelatihan melalui melihat ini, saya sudah terlatih bagaimana mengambil suatu keputusan dari peluang yang ada. Kalau saya mau naik pangkat, saya harus berbuat lebih daripada kawan-kawan. Dan peluang apa yang bisa saya usulkan pada pimpinan, karena orang lain tidak melihat peluang itu dan dijadikan satu proposal dan dia percaya, dia melakukan eksekusi dan dia akan menjadi tim leader di daerah tersebut atau di kantor tersebut. Jadi sebetulnya ini adalah pelatihan untuk itu. Video ngomong slide-nya hilang. Mana sih slide? Video TV direkam. Ya hitungan lagi video konten itu akhirnya setel dulu ya para bermanfaat bagi orang lain. Bu Pipi, slide-nya. Konten itu hitung atas ya. Nah, di dalam program-program yang kita kembangkan, slide-nya tidak muncul.
Dalam? Datang ke film? Oh. Hanya kelihatan sini aja. Atasnya saja, Bu. Kepala itu. Bu Vivi, PPT-nya. Ada Bu Tracy. Nah, saya ulangi lagi bahwa yang dari SK kepala sekolah itu sambil kita nunggu slide-nya. Itu kita dorong anak-anak itu untuk coba dikembangkan di dalam sambil Mas tolong yang semuanya tolong di mute mic-nya ya Mas. Ini ya. Nah, peluang-peluang itulah yang terus kita dorong untuk bisa mendapatkan adik-adik kita dan kita bisa melihat peluang-peluang yang ada. Nah, buat host, gimana PPT-ku? Bukannya cuma kita ya, kapannya kerja. Nah, hotspotnya di, oi, kenapa? Enggak, kami makan karena jelek. Kami lagi main sama si Yuda, tenang-tenang ya. Lagi serius sama Yuda. Kok Mas Maria Mute? Bisa keluar. Apa tadi kan? Biasa. Kalau sudah di mute. Kok tahu dia langsung Maria aku tadi kan? Host Cimai, maka bisa di mute semuanya. Mute semuanya. Peserta mute kan di mana? Nah, balik lagi ke peluang-peluang yang harus diajarkan pada adik kita. Nggak semua anak punya peluang, nggak semua anak menjadi bisa mandiri, nggak semua anak dia akan menjadi pimpinan suatu perusahaan nantinya. Tapi bagi mereka yang terlatih, itu akan mempunyai kesempatan peluang yang lebih baik untuk karirnya naik ke atas. Kok tahu lah semua orang mutik, aku nggak mutik. Tapi namanya tadi nggak tahu aku siapa, biar dicolek dari sini gitu ya kan? Oh ya, suara kita nggak mutik, suara cakap kita ya kan? Oh ya saja Bu, matikan suaranya. mic-nya nggak ada. Nah, hostnya kurang canggih. Harus di mute lagi semuanya. Hostnya mic-nya tidak kuat. Jadi masih ada beberapa mic yang tidak bisa di. Oke, terus aku terusin lagi. Nah, di dalam yang 10 mengapa tersebut kita bisa lihat beberapa hal yang terkait dengan kenapa guru itu penting, guru pembimbing yang punya pembimbing yang punya bisnis, karena tidak semua guru mempunyai jiwa bisnis, dan guru-guru yang punya jiwa bisnis diharapkan menjadi pembimbing calon-calon wirausahawan di masa mendatang. Anak guru yang punya bisnis dia tahu gimana mencari uang 1.000, 100.000 dari kegiatan yang bukan mengajar, dan bagaimana atur cash flow dan sebagainya, sehingga guru-guru pembimbing yang punya pengalaman berbisnis itulah yang kita harapkan menjadi pembimbing di
program SPW ini sendiri. Kemudian juga guru siswa kenapa harus bikin blog? Blog ini penting. Tadi yang saya ceritakan, semua laporan dia aktivitas jualan, kemudian omsetnya itu bisa ditulis. Karena itu merupakan satu track record dari siswa tersebut bila ingin ekspansi bisnis dia gitu. Dan ini yang terus kita kembangkan. Nah, dan pola-pola ini yang harus kita develop bersama di dalam masa mendatang. Dan kenapa juga di dalam programnya ini harus dilaporkan bulanan, dan kami sarankan mempunyai perbankan yang bisa diamati oleh kepala sekolah maupun guru pembimbingnya ini. Dan inilah yang terus kita develop bersama untuk yang akan datang. Dan kita bisa lihat peluang-peluang yang dari pengalaman kita lebih dari 2.000 siswa yang ikut batch 1, 2, 3, 4 yang bagus, dia akan keluar menghasilkan sesuatu yang bagus. Dan siapa yang matane tolong Bapak Ibu mengembangkan dipateni kuwi lho, mutik kuwi lho. Ya Allah. Sambil pesan buat host bisa di mute. Dari fungsi host adalah mute. Kalau SMK TI Pembangunan nggak bisa mute, sayang ya. Jos Pak, namanya bukan TI gitu. Senenono kabeh Pak. Ya, karena di hostnya nggak bisa mematikan yang lain, harusnya bisa dimatikan. Masa Allah mbok serius to iki serius ora ti? Pipi tim teknis IT-nya bisa diberdayakan, atau Bu Tracy silakan, atau Pak Didit. Timur kurang canggih, masih ada yang nggak mati mic-nya, itu bisa dimatikan dari pusat. Oke. Kemudian saya terusin lagi. Jadi laporan bulanan atau laporan omset, laporan bulanan itu penting karena untuk pengembangan yang bersangkutan di masa mendatang. Itu yang kita harapkan. Dan anak-anak itu bukan hit and run, jadi bagian dari suatu pendidikan. Tapi adalah mereka yang kita mencari talenta-talenta yang terbaik, yang dia bisa memberikan masukan-masukan, dia bisa mandiri, dia bisa buka lapangan kerja, dia bisa dapat income tambahan kalau ibu-ibu dan sebagainya di masa mendatang. Ini yang perlu kita informasikan kepada mereka. Dan banyak hal yang harus kita siapkan. Anak-anak itu karena harus terus dilatih dan melatih rasa putus asa bahwa rugi untung itu hanya satu proses, dan itu langsung terdampak buat dianya. Kalau ulangan dapat 5 atau dapat 10 terdampak, tapi tidak, menurut saya kesannya kurang kalau dia untung kita rugi 10 juta, itu akan terasa sekali dan dia akan tidak lupa bagaimana supaya tidak rugi dan sebagainya. Nah, itu adalah pelajaran dalam kehidupan. Terus Mbak, terus next. Ini yang terus. Nah, oke. Berikutnya lagi. Nah, di sini yang kita harapkan tadi yang contoh kepala sekolah. Oke, terus berikutnya lagi. Nah, fungsi kepala sekolah dengan guru pembimbing itu penting sekali dalam mengencourage anak-anak itu, seperti yang dilakukan Bu Tracy, menargetkan siswanya punya omset sekian dalam 1 semester, kalau enggak dia nilainya jelek di rapotnya kan. Di dalam kesempatan ini kami menyarankan bahwa kalau anak itu punya omset kira-kira cukup tinggi, atau aku bilang 5 juta, nilai rapotnya adalah angka 8. Kemudian kalau nilai dapat dia omsetnya 10 juta dalam 3 bulan, dikasihlah rapotnya 9. Kalau dia 25 jelas 10. Kita nggak boleh pelit memberi nilai kepada anak-anak yang punya prestasi. Bukan pinter menjawab pertanyaan Bapak Ibu gurunya, tapi bahwa dia membuktikan produk kreatifnya dia itu bisa layak jual, dan buktinya adalah laku.
atau dia reseller barang orang lain, dan itu kan perlu kerja keras dan trik yang berbeda untuk itu. Ini yang perlu diajarin pada mereka sebanyak mungkin sehingga nanti mereka akan mudah mencari peluang, membuka peluang, dan konsekuensi logisnya ya dia lebih dari teman-teman yang jadi pegawai. Pegawai kan masuk jam 8 keluar jam 5, gajinya ya 20 tahun. Itu ya antara 10 sampai 20 juta kalau dia jadi manajer. Tapi kalau jadi wirausahawan antara dia minus berapapun juga sampai dia 100, 200, 1 miliar itu bisa tercapai. Dan ini yang makanya pentingnya. Terus Mbak, boleh terus lagi. Nah, Dan masih ada yang menunjuk ya Allah. Nah, kenapa blog itu penting? Kan itu tadi saya ingatkan. Seseorang itu akan belajar dari satu kesalahan dan keberhasilan, dan tulisan itu adalah untuk mengingatkan dia, saya dulu salah di mana sehingga saya rugi, saya betul di mana sehingga saya untung. Dan ini bisa menjadi bagian monitoring kalau dia mengembangkan, mencari partner. Saya mau mengembangkan jadi produk saya 1 ton atau 100 kilo menjadi 300 kilo, sekian. Dan angka itulah yang kalau saya sebagai investor, kenapa saya harus invest kamu nambahin? Mana buktinya? Ini bukti saya adalah begini. Masya Allah, Bapak Ibu tolong itu Bapak Ibu suaranya di Nah, ini yang terus kita kembangkan bersama di masa mendatang. Nah, di blog penting itu tolong diingat, istilah blog penting bukan untuk siapa, untuk dia sendiri, untuk promosi dia sendiri dan sebagainya. Ini yang terus kita, dan catatan omset per minggu, kalau bisa per hari dan segala macam itu penting, karena seorang bisnismen itu harus hidupnya dari catatan harian. Hari ini laku berapa, besok laku berapa, nanti udah besar. Tapi kalau enggak ya seminggu ini saya laku 10, depannya laku 2, sehingga itu dia bisa merasakan susahnya, senang dan susahnya untuk itu. Ini yang terus dilakukan. Terus Mbak, berikutnya lagi. Nah, ini yang penting di dalam yang kita harapkan. Kenapa pembimbing itu penting? Guru pembimbing itu harus ada. Kalau enggak, anak itu akan, kalau ada kesulitan dia enggak bertanya. Tanya kata siapa? Banyak guru kita yang memang dia sarjana, tapi dia tidak punya bisnis. Tapi juga banyak sarjana yang punya bisnis. Nah, saran kami pada kepala sekolah, guru pembimbing yang di batch keempat ini adalah guru yang punya bisnis dan kakak kelasnya yang sudah lulus atau alumninya yang sudah lulus di sekitar sekolah itu yang punya bisnis untuk jadi mentor atau bayar. Yang dan gunanya dari guru pembimbing itu adalah pengatur jadwal 20 jam ini per minggu mana aja. Saya boleh tidak ikut pelajaran matematik, bahasa Indonesia atau pelajaran yang lain karena saya harus kontrak dengan klien. Ya itu tidak diizinkan karena kebebasan itu tinggi untuk calon wirausahawan. Kalau wirausahawan dikekang waktunya, dia tidak akan berkembang dengan baik. Dan itu juga melatih keberanian mengambil suatu risiko yang dia bisa hitung. Dan harapan kita juga membuka peluang baru siswa yang wirausaha. Berikutnya slide berikutnya boleh diteruskan. Ini satu contoh potensi sebelum pandemi di Indonesia. Jadi Anda akan bergerak di bidang mana? Turun dikit. Yang tadi e-commerce Indonesia dan turun dikit Pak. Kami harapkan anak-anak yang ikut SPW hukumnya wajib ikut, dia mengerti tentang e-commerce atau penjualan online, pembelian dan penjualan online, dan tahu aturan-aturan hukumnya dan sebagainya.
Dan ini yang penting. Anak harus belajar bagaimana menghadapi klaim, menghadapi tidak kepuasan orang-orang dan sebagainya. Bagaimana mengantisipasi. Buat ini latihan untuk anak-anak lihat potensi-potensi yang ada dan harus menjadi orang yang terpercaya di dalam menjalankan program-programnya. Nah, di dalam ini Anda bisa lihat vision sama beauty potensinya luar biasa di Indonesia. 4 juta dolar, 4 miliar dolar. Kemudian di elektronika cukup tinggi. Kemudian yang tinggi lagi adalah juga perjalanan. Tapi dalam 6 bulan terakhir travel dan accommodation ini udah drop cukup tinggi karena tidak banyak orang yang pergi. Tapi yang Anda bisa lihat adalah potensi-potensi tentang video game, kemudian digital musik, omsetnya tinggi sekali. Jadi kalau anda kan anak-anak terbiasa download dari Google Play atau Play Store, itu nggak sengaja 5.000, 10.000. Tapi kalau ada 1 atau 2 siswa Anda yang bisa buat game dan ditaruh di Play Store, itu ada 1 game yang gratis, 1 game yang berbayar, itu akan bervariasi dapatnya. Dengan download dan dimainkan itu peluang untuk mendapatkan ininya tinggi sekali. Nah, ini yang terus dicoba saja. Nanti harapan kami Bu Tracy bisa memberikan contoh anak-anak yang berhasil bikin game. Karena aku lihat si Kevin dia mengembangkan hal yang baru. Kemudian juga yang lain-lain itu reseller, dropship dan sebagainya. Tapi aku belum melihat anak-anak yang bisa jualan game, bikin game terus dijual di Play Store, kemudian income-nya tinggi. Itu harus kita cari. Jadi itu adalah kelas dunia yang bisa disiapkan bersama. Buat game ditaruh di Play Store dan pelaku yang peluang cukup besar. Anda bisa lihat angkanya hampir 900 dibandingkan yang lain. Oke, terus Pak. Nah, ukuran keberhasilan ini saya cuma melihat satu alternatif aja. Anda harus memanfaatkan marketplace teknologi, harus e-commerce-nya. Kalau Anda bisa kembangkan AR VR untuk promosi program, silakan. Makanya saran saya semua peserta SPW kalau ingin mempromosikan produknya ikut juga lomba yang KKSI AR VR. Pendaftaran masih terbuka sampai tanggal 3. Anda bisa belajar bagaimana membuat produk Anda menjadi AR VR. AR VR-nya Anda bisa promosikan, produkmu bisa dipromosikan juga. Itu saran. Kemudian jangkauannya online nomor 1. Jadi produk itu harus seluas mungkin. Dan ini perlu waktu, perlu promosi, perlu konsisten menjawab pertanyaan dan sebagainya. Dan juga offline adalah di sekitar sekolah, di sekitar rumah dan sebagainya, itu bisa disiapkan. Dan bagi peserta perlu ide baru. Kolaborasi itu perlu dikembangkan terus. Karena kerjasama antar siswa Malang sama Surabaya sama Bandung atau dari Muara Enim, ide yang sama, bersatulah kalian untuk membangun satu produk dan jualah itu bersama-sama, sehingga marketingnya itu bisa di 3 kota atau 4 kota, minimal offline di 3-4 kota, online-nya akan lebih besar lagi. Kolaborasi disarankan dengan sangat, karena kita sudah terbiasa dengan 4C kan, komunikasi, kolaborasi, creative thinking, sebagainya. Dan yang usahakan menjalin ini bagian daripada persiapan menjalin kerjasama. Apakah Anda menjadi reseller atau dropship, itu bagian dari suatu proses. Paling mudah jadi reseller dulu, walaupun kadang-kadang tidak mudah. Dan tujuannya adalah bagaimana kita mendorong dengan waktu yang ada, kita keluarkan angka serendah mungkin, untungnya setinggi mungkin. Artinya itu adalah wirausahawan yang siap. Nah, terus Pak. Nah, next. Ini ada beberapa contoh yang Anda bisa pelajari sendiri untuk pengembangan.
saya bisa minta masuk ke yang paling 4 terakhir. Ini satu contoh aja, nanti bisa dipelajari sendiri dari ambil samplingnya SPW apa usaha. Dan yang menarik dari beberapa sampel ini adalah Putri yang lebih telaten di dalam menjual produk-produk yang dikembangkan. Dan saya coba minta Pak Puryanto dari Simolek untuk bagaimana sih melaporkan monitor. Jadi ini sejarah daripada SPW 1, 2, 3, 4 dan yang kita harapkan terus kita monitor, dan sekarang kita sempurnakan lagi monitoring dari pesertanya. Pur, sudah masuk Pur? Ya, dikap Pak, saya mohon izin share screen kalau sudah. Filemu yang 4 itu udah masuk di sini, tinggal yang 4 terakhir digeser aja. Terserah, tapi terserah kamu. Oke. Ya. Berarti saya laporkan aja nih. Iya, nggak terus ntar, naik terus Mbak. Mendekati yang terakhir, ada 4 itu. Slide-nya naikin terus Mbak, naikin terus. Naik terus. Jadi buat kawan-kawan nanti silakan pelajari sendiri karena kita bagikan untuk beri contoh. Naik terus. Nah ini, belum mundur lagi 4 biji. Yang terbaru ini namanya yang terbaru. Terus mundur 4 slide. Mundur lagi. Mundur lagi. Nah, sudah silakan. Ini Pak Puryanto yang bersama Iksan. Stop Mbak situ. Sudah. Itu akan menjelaskan bagaimana pengembangan yang terbaru dari batch 4 ini, penyempurna dari batch 1, 2, 3. Silakan Pak Pur. Baik, terima kasih Pak Gatot. Selamat pagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia, khususnya Bapak Ibu guru-guru SMK. Perkenalkan, nama saya Puryanto, saya staf IT konten di Simolek. Bapak Ibu, saya akan berbagi pengalaman mendampingi program Sekolah Pencetak Wirausaha. Ini ada atas kerjasama Simeo Simolek, Simeo Sekretariat Simolek dan Direktorat SMK. Dan kali ini kita sudah masuk ke batch keempat. Tentunya ini satu yang menarik untuk terus dikembangkan. Nah, saya meng-highlight dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gatot, bahwa kita akan mencari talenta siswa yang memang memiliki bakat dalam hal marketing ya. Dalam hal ini adalah bagaimana kecakapan memasarkan sebuah produk, dan program ini nanti akan di-challenge untuk siswa-siswanya itu bagi yang memiliki omset ya bisa dibuktikan ya dengan grafik atau nanti laporan, itu akan mendapatkan sertifikat. Jadi bagi siswa yang dalam 3 bulan mendapatkan 6 juta ya, itu nanti akan mendapatkan sertifikat. Nah, itu yang akan kita harapkan nanti. Jadi mudah-mudahan dari siswa Bapak Ibu itu bisa mendapatkan challenge dari program ini. Kemudian yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwa untuk siswa yang berwirausaha ini yang dianggap siswa SPW itu adalah yang laporan omset keuangannya dikelola oleh siswa itu sendiri. Jadi bukan berarti ini sama seperti program yang sudah ada sebelumnya, misalnya program unit produksi dan jasa, itu kan nanti keuangan dikelola oleh sekolah. Nah, kali ini kalau SPW ini keuangan diatur oleh siswa sendiri. Jadi artinya siswa-siswa ini sudah galang apa kalung? Galang aja. Ini buat evaluasi ya, ini kegiatan pertama kita memaklumi. Digalang aja Ibu, digalang. Galangnya ayahnya galang keroncong atau galang keroncong? Halo. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf untuk yang tidak presentasi, mohon untuk mute ya. Ini juga evaluasi bagi kita semua. Nanti penyelenggara juga harus memastikan bahwa hostnya harus standby untuk mengatur
bagaimana perjalanan ketika. Nah ini ada yang coret-coret seperti ini, Bu Novita Elisa kali ini kan juga tidak bijak sama sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu, jadi nanti kita akan mengawal program ini. Jadi siswa-siswa yang memiliki usaha nanti Bapak Ibu akan data. Jadi siswanya ini memang benar-benar memiliki usaha, dan caranya bagaimana ya pendataan, biasanya yang tahu adalah guru wirausahaan. Dicari siapa siswa yang telah menjalankan usaha. Nah siswa yang menjalankan usaha itu nanti dikelompokkan untuk kita inkubasi istilahnya dengan program ini. Jadi kemudian dari siswa yang sudah kita kelompokkan, yang kita inkubasi ini, nanti mereka akan berproses, kemudian akan kita sarankan setiap bulan itu untuk laporan progres SPW-nya. Nah, bentuk laporannya itu seperti berikut ya, bisa di next ya. Halo, Mas. Oke, ini pendaftaran peserta. Jadi begini Bapak Ibu, program sebelumnya kita SPW 2018 kita menggunakan Google Form untuk laporan, dan itu memang mudah untuk diakses semua. 2019 kita membuat satu aplikasi, namun setelah kita evaluasi aplikasi ini ada beberapa kekurangan. Salah satunya adalah akses yang memang kalau di-hit banyak orang, akses ini sangat lambat. Oleh sebab itu setelah kami diskusi dengan Bu Tracy dan Mbak Tias, maka disepakati kita akan kembali menggunakan Google Form agar nanti kita bisa akses secara lancar dan bisa diakses datanya dari berbagai pihak penyelenggara. Dan ini nanti begini, sekolah ini sudah dilakukan, yang ini sekolah mendaftar program SPW ini melalui Google Form. Sebetulnya nanti yang kita olah lagi adalah rekam data dari asal sekolahnya, kemudian provinsinya, karena SMK ini dari provinsi di bawah provinsi, kemudian nama peserta SPW, siswa SPW-nya ini harus fix ya. Artinya begini, kalau sekolah itu mencari tadi bakat-bakat anak-anak yang memiliki usaha, misalnya ada 10, berarti yang dilaporkan adalah 10, karena kami kemarin dari data Mbak Tias itu ada yang melaporkan siswa SPW-nya berapa, 500 ya. Masa 500 itu memiliki usaha semua? Kan biasanya satu kelas yang memiliki usaha benar-benar itu hanya beberapa saja. Nah ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu, bahwa siswa yang akan masuk program ini adalah siswa-siswa yang sebelumnya disambil lur. Ya apa? Host Pak Puryanto. Ini tiba-tiba suaranya mute ya. Tadi suara saya mute. Oke, nggak apa-apa. Berarti begini saja Pak Gatot. Kemungkinan nanti rekaman dari Pak Gatot ini akan saya gabungkan dengan rekaman saya. Nanti hasil ini, karena ini kan tidak bisa kita simak dengan baik, kemungkinan alur-alur pelaporan ini nanti akan saya buat videonya untuk dibagikan ke grup atau ke peserta atau yang telah bergabung. Baik Bapak Ibu, nanti saya akan membuat sesi khusus ini dalam bentuk video. Jadi nanti kita gabungkan dengan Pak Gatot. Oke, sebelumnya dulu Mas, tadi saya belum tuntas menjelaskan. Jadi
pendaftaran ini kemarin sudah dilakukan bahwa ada sekolah mendaftar program SPW ini, kemudian nanti ada rekam datanya. Rekam datanya ini yang pertama adalah, yang paling penting adalah nama peserta siswanya. Siswanya mesti fix. Nah, kemarin kami perlu mengevaluasi kembali karena ada satu sekolah itu yang melaporkan bahwa yang ikut adalah semua siswanya. Dan yang kita inkubasi ini adalah siswa-siswa yang memiliki usaha dulu. Jadi, kemudian kalau siswa-siswa yang memiliki usaha ini nanti dalam 3 bulan ke depan itu hasilnya bagus, ini akan menjadi mentor bagi siswa-siswa yang belum memiliki usaha. Jadi kita jadikan dulu yang punya usaha ini untuk menjadi satu mentor atau tutor untuk teman sebaya di sekolah. Nah, seperti itu. Dan oke, ini gurunya tadi sudah disampaikan Pak Gatot, gurunya juga harus memiliki usaha, ya. Kenapa? Agar nanti dapat membimbing siswanya, ya. Jadi SPW ini adalah bentuk implementasi atau praktikum dari pelajaran. Kalau dari Direktorat PSMK itu dari pelajaran SIMDIK dan PKK. Jadi ada produktif, SIMDIK, PKK. Nah, nanti bentuk dari implementasinya salah satunya adalah SPW ini. Baik, terusnya. Baik, dilanjutkan. Iya. Nah ini nggak usah, ini teruskan. Nah, yang terakhir saja. Yang terakhir. Iya. Jadi nanti begini Bapak Ibu, kami akan terus koordinasi dengan Bapak Ibu, khususnya tim penyelenggara nanti, dan kami akan memberikan link untuk melaporkan, ya. Jadi nanti kami akan siapkan link khusus untuk mendaftar, dan siswa-siswa yang telah berprogres itu nanti akan melaporkan, mengisi data melalui Google Form. Apa saja yang diisi? Yang pertama adalah bulannya apa. Jadi agar nanti memudahkan dalam hal pemantauan statistik, maka kami akan membuat dropdown, dan nanti kami akan request ini ke tim dari Direktorat SMK atau dari tim Ibu Tresi untuk membuat Google Form dengan isian berikut. Bulannya sudah ada, nanti tinggal siswanya memilih. Kemudian asal sekolahnya dari mana, karena yang mendaftar kemarin itu sudah jelas ada sekian ratus SMK, berarti itu SMK-nya juga harus ditulis. Jadi nanti siswa tinggal mencari saja bulan ini dari siswa ini, asal provinsinya ini, nama pesertanya SPW siapa. Nah, ini sebetulnya harusnya memang breakdown, tapi karena jumlahnya banyak berarti enggak, jadi nanti tulis manual. Kemudian jurusannya juga nanti dipilih, ya, tinggal dipilih, bidang usahanya juga, ya. Kemudian alamat. Jadi begini, setiap usaha ini pasti akan memiliki bentuk toko, ya, entah itu melalui online ataupun offline. Nah, itu namanya apa, itu perlu ditulis, ya. Kemudian kalau ada alamat tokonya atau tautannya itu bisa klik di situ. Kemudian omsetnya berapa, kemudian labanya berapa. Nah, nanti siswa itu akan membuat video laporan progres, karena kalau dulu itu siswa itu di interview satu persatu. Kalau jumlahnya banyak, kita lebih mudah menggunakan video laporan. Jadi nanti siswa menggunakan screencast laporan. Jadi bulan ini omsetnya berapa, labanya berapa, kemudian kendalanya apa, itu dilaporkan. Nah, dalam bentuk video. Terus yang memastikan bahwa kita mengharapkan siswa-siswa ini memiliki toko online. Jadi kenapa toko online? Karena agar siswa itu nanti grafik statistiknya tiap bulan itu terlihat. Jadi bukan artinya siswa itu tiba-tiba melaporkan, oh saya dapat sebulan ini 6 juta. Nah, buktinya apa? Nah, buktinya salah satunya adalah transaksi dari usahanya tersebut. Nah, itu yang kita pantau. Nah, kemudian setelah ini dilampirkan semua, nanti data diolah. Nah, bagi siswa yang telah mencapai omset 6 juta per 3 bulan, jadi siswanya mencapai target 6 bulan atau labanya
nanti yang ditentukan oleh panitia, nanti mungkin akan diinformasikan oleh Direktorat SMK, itu akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat SMK kepada siswa tersebut. Nah itu jadi Bapak Ibu, saya garis bawahi kembali bahwa program ini adalah program-program yang siswanya memiliki usaha. Kemudian usahanya apa ya, bisa apa saja. Kalau yang ini apa saja. Jadi kalau misalnya lintas program keahlian apakah boleh misalnya jurusannya RTL, kemudian mempunyai usaha di e-commerce ya, di marketplace, ternyata usahanya lebih ke arah misalnya kaos gitu lah, itu diperbolehkan. Jadi artinya ini men-trigger siswa agar nanti memberikan pilihan, salah satunya selain mereka SMK didesain untuk bekerja, tapi mereka punya wawasan menjadi owner sebuah atau menjadi pengusaha usahanya sendiri. Nah ini Bapak Ibu yang dapat kami informasikan. Terus siswa ini bentuk pelaporan keuangan itu dikelola oleh siswa sendiri, jadi bukan unit produksi dan jasa. Kalau unit produksi dan jasa itu kan sudah ada usaha, tapi kan yang ngelola adalah yang berwirausaha gurunya. Siswa itu biasanya membantu dalam hal misalnya produksi dan lain sebagainya. Jadi nanti misalnya siswa dapat bentuknya adalah uang dari keahlian atau supportingnya, tapi di sini yang dimaksud adalah owner usaha. Nah, owner usaha itulah yang nanti kita, misalnya satu sekolah hanya mendapatkan 2-3 orang nggak masalah, artinya benar-benar siswa itu pemilik usaha. Dan ini bukan usaha dari orang tua ya, jadi artinya memang ya kita harapkan mengendalikan, kemudian nanti kita mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin setelah ini tanya jawab. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan. Di sini juga ada Pak Gatot. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan silahkan. Nanti juga kami akan menyediakan satu video terkait penjelasan yang tadi saya jelaskan, misalnya kurang maksimal. Tadi akan saya kemas, Pak Gatot sudah ada presentasinya, ya, jadi sudah rekaman beliau. Nanti kita gabungkan dengan pola pelaporannya. Terima kasih. Berarti kowe kudu gawe brand channelmu jeneng apa? Karena wis karek gawe logo setiap video anu ki tampil ki anu. Dadi wong ra iso ndodok. Ini Pak. Nah, kan berhalang toh. Itu untuk dewe. Terima kasih buat Puryanto dan Pak Gatot untuk pemaparan materi. Ya, di awal ada kendala teknis terlebih dahulu ya Pak ya. Saya berikan kesempatan buat 3 orang terlebih dahulu. Silakan di chat terlebih dahulu, sampaikan tantangan di chat saja, nanti akan saya panggil dan setelah diperintahkan untuk terlebih dahulu saya orang siap kesempatan bertanya boleh ke
boleh juga kepada silakan di chat terlebih dahulu. Ya, di chat terlebih dahulu. Chatnya, tampilin chatnya tuh. Sudah ada? Siapa? Aderis. Terus? Itu ya tampilan. Hah? Terus? Jadi kok gawe judul kan gini gue intro ini gaduhan saya kurang dati gini kok dati kali import jadi gue gawe pembukaan sing tulisan kita gabung kan di sini iki kayak penutup nah itu kan ini kali mbok jadi toh enggak ditunjuk di sini. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Isnaini. Bapak Isnaini bertanya, guru yang punya usaha kan sibuk di luar jam pelajaran sekolah selama kegiatan SPW ini. Ya, itu Pak, ada pertanyaan dari Pak Isnaini. Kompensasinya apa katanya yang akan diterima selama kegiatan SPW ini? Yes, ngaduk dewe teman. Yang akan menjelaskan siapa Pak? Kurang Gatot tapi orang efek-efeknya. Nak Bali. Pak Purian. Pak Gatot masih standby Pak? Bali ini mana? Bukannya lu. Dua kali ya? Akan lagi akhir. Ya, saya masih standby. Ini tadi nggak bisa unmute soalnya. Oke, Pak Gatot silahkan. Pak Gatot jika ingin menjawab, Pak. Ini Pak Gatot sudah ngetik di chat tadi di chat. Saya nggak bisa unmute sama dengan saya. Untuk saya dan Pak Gatot kalau bisa unmute terus gitu. Boleh. Ya, tidak perlu di mute gitu. Ya, oke. Pesan sponsor aja buat SMKTI, tim IT-nya dibuat canggih dong. Satu itu, karena ini masalahnya menghadapi sekian ratus orang ini juga harus cepat anunya gitu. Satu itu. Ya, oke. Saya baca dari pertanyaan yang ada di situ bahwa ada yang ikut KKSI. Ini adalah beda. Jadi KKSI 18 bidang itu beda dengan SPW. SPW kalau nggak salah diberi reward untuk 1.000 orang pemenang yang di atas 6 juta. Kalau nggak salah begitu Pur ya. Dan kalau di KKSI itu hanya maksimal 6 orang yang dapat juara. Jadi juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Apakah seorang boleh ikut dua-duanya? Dan kami sarankan sebaiknya itu ada satu tim. Pertama kali adalah seorang yang punya kemandirian. Yang kedua, kalau dia mengembangkan satu tim jangan banyak-banyak, maksimal 3. Lebih diharapkan kalau timnya itu gabungan antara Palembang, Bandung dan Malang misalkan. Tapi satu, tapi produknya sama sehingga omsetnya bisa lebih tinggi dari harapannya itu karena ini salah satu pola yang kita coba dorong, kolaborasi antar siswa, antar kota, antar sekolah. Ini kalau mungkin itu keren sekali itu. Kalau yang sekarang memang kita dorong juga, siapa yang mengembangkan dengan target 6 juta dia akan dilihat, nanti akan di ranking sama kita, tim kita itu. Karena hadiahnya kalau nggak salah ada 1.000 siswa yang di atas 6 juta akan mendapatkan reward sertifikat dan reward berupa uang
sebagai pemenangnya hadiahnya. Sampai saat ini Bu Tias melaporkan ada lebih dari 3.300 siswa yang bergabung yang daftar. Nah, harapan kita ada sepertiganya itu menang di atas 6 juta lah, kira-kira itu. Itu yang ingin saya jawab. Mungkin bisa ditambahkan Pak Bu. Nanti Cina apa nanti? Langsung big soal. Pilih kalau saya. Ini berapa? Kia sih rendah ya. Full HD. HD 250. Paling rendah ya. Yang ngupload di kamera. Kita sibuk gue neng rumah awalnya lemes PKK atau belum diam dunia ini diri kabeh cuma sing paling ora pendukungnya sing kuat niku paling ora sak bab iki sak bab ini kurang ngerti kurang kadi ora iki masuk bab ya Rom biasanya kan satu bab materi yang buku kan bahasnya kurang kadi selanjutnya Bapak lagi modul di masa pandemi seperti ini bagaimana kita sebagai guru membimbing siswa memulai usaha sedangkan untuk memenuhi alat dan bahan masih terbatas, tidak bisa atau belum boleh keluar rumah. Bagaimana sikap kita sebagai guru membimbing siswa tersebut? Mungkin dari Pak Gatot bisa ini Pak dijawab mungkin bagaimana nih ketika masa pandemi seperti ini untuk membimbing siswa-siswinya? Akeh kardine to dari akeh kardine apa akeh pertemuan itu? Berarti paling ora total kira kadi 10. Di separone. Silakan Pak. 10 tahun. Di rodo 10 tahun. Oke, jadi dengar suaraku? Halo? Ya, ini buat tantangan buat para guru dan siswa di mana dia di rumah memanfaatkan IT untuk bisa berkomunikasi. Jadi banyak peluang-peluang yang bisa dikembangkan sebagai satu. Kemudian juga banyak peluang menjadi marketer dari tempat-tempat yang lain. Jadi kalau menurut saya entrepreneur, kalau orang yang berjiwa entrepreneur selalu ada jalan keluar untuk dia bisa memasarkan produk-produknya. Itu. Dan punya ide-ide apapun juga yang terus dikembangkan. Kalau menurut saya nggak ada alasan bahwa saya nggak bisa karena nggak bisa keluar rumah. SPW itu muridnya itu harus punya usaha. Rumah, bagaimana komunikasi, produk-produk apa yang bisa dikembangkan oleh siswa ataukah dari mana yang bisa dijual oleh siswa dengan sistem yang dia kembangkan. Saran kami itu. Silakan tambahkan Pak Pur. Oke, terima kasih, baru di-unmute. Dari tadi saya tidak bisa meng-unmute karena tidak bisa menjawab karena tidak ada tombol unmute. Tidak bisa diaktifkan. Oke, terima kasih. Jadi saya akan mereview ada beberapa pertanyaan. Saya lupa tadi yang ditanyakan apa. Tapi yang saya tangkap tadi ada yang menanyakan bagaimana kalau misalnya yang
produksi siswa yang menjual produksi dan jasa. Jadi yang dilaporkan adalah marketingnya nanti Pak, misalnya omset dari marketingnya tidak masalah. Jadi misalnya kalau misalnya bidangnya jasa, memang jasa tidak selalu seperti retail dan itu nanti ada pendekatan khusus. Kami akan buat nanti video panduannya bagaimana jika siswa tersebut memiliki laporan jasa. Kalau dulu bisa menggunakan struk atau bukti-bukti dari transaksinya, ya kan berbeda dengan retail. Kalau retail itu transaksinya bisa dicek melalui dashboard dari toko online-nya. Tapi kalau misalnya tokonya ini berupa jasa gitu, nah itu berarti dari pembukuan, ya itu bisa dilaporkan ketika presentasi. Itu Bapak Ibu. Terus kemudian tadi saya ingin menjawab terkait ya tadi ada siswa yang sudah didaftarkan, akan tetapi siswanya ini tidak atau belum memiliki usaha, apakah boleh? Ya kalau sebetulnya kan program ini didesain untuk menginkubasi terlebih dahulu siswa yang punya, untuk nanti jadi mentor. Nah kalau misalnya yang belum punya nggak apa-apa, nanti ikut aja sistemnya. Jadi nanti yang kita memberikan kesempatan untuk berproses. Kalau misalnya tidak mencapai tersebut yang nggak apa-apa, artinya bukan berarti yang tidak kita lihat kesungguhan anaknya. Jadi kalau anaknya memang belum punya atau berupaya untuk memiliki usahanya, berupaya untuk memasarkan produknya, yaitu nggak apa-apa, tetap ikut dalam program ini. Jadi artinya kita tetap memberikan kesempatan untuk terus belajar dan bergabung. Ya, jadi itu tadi untuk menjawab beberapa pertanyaan, soalnya tadi ada yang bertanya terkait bagaimana yang belum memiliki usaha. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa dijawab ya. Satu lagi mungkin di sini tadi ada yang bertanya, Pak, kalau satu siswa mempunyai beberapa produk itu tidak jadi masalah juga ya, Pak ya? Tidak masalah. Jadi tidak masalah. Jadi yang penting terpenuhi dengan omsetnya yang tadi yang sudah dipaparkan, betul ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, saya masih ada yang mau ditanyakan lagi, karena di sini kaitannya bukan pertanyaan terkait dengan materi. Atau silakan ini, Bapak ya, Ibu. Iya, Bapak Ibu, ini ada Ya, Pak. mohon izin, tadi ada yang sudah saya copy pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin akan saya jawab dulu ya. Masuk. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Oke, tadi ada pertanyaan terkait pada PD ini apa? PD dari jurusan A tetapi memiliki usaha di bidang lain. Itu tidak apa-apa, ikut iya tidak apa-apa. Misalnya jurusannya A tapi ternyata usahanya di bidang lintas program keahlian boleh. Jadi artinya karena ini berbeda apa istilahnya sistem yang misalnya seperti teaching factory memang usahanya. Kalau ini ya non linear juga tidak masalah. Memang kita dorong untuk siswa yang memiliki usaha keahliannya. Tapi kalau misalnya siswanya lintas tidak apa-apa. Ya tadi sudah kita jawab bagi siswa-siswa yang didaftarkan akan tetapi belum memiliki usaha, tidak apa-apa, nanti ikut saja mempelajari video-videonya. Nah nanti kalau siswanya mampu berproses, yang diikat adalah siswa yang konsisten. Misalnya tadi sudah didaftarkan 100, ternyata kan yang tidak 100 orang yang konsisten untuk memasarkan, paling misalnya yang konsisten 10 orang, ya udah yang didampingi nanti 10 orang ini saja. Tapi awal nggak apa-apa diikutkan. Berikutnya, jika guru pembimbing berkolaborasi 2 atau lebih guru pada pembimbingan siswanya, ya boleh. Jadi nanti silahkan misalnya yang satu guru KPU, yang satunya guru yang memiliki usaha. Nah itu nanti bisa saling berkolaborasi untuk mendampingi siswanya. Kemudian
ada pertanyaan lagi, sejauh mana peran guru pembimbing dalam menjalankan SPW? Jadi nanti guru-guru ini secara berkala, misalnya seminggu sekali, itu membuat koordinasi ya, artinya mengumpulkan siswanya, kemudian nanti memberikan arahan, kemudian memberikan treatment. Misalnya kalau dulu masih bisa dilakukan karena dulu masih pembelajarannya normal ya. Jadi setiap selesai upacara bagi siswa yang omsetnya tinggi itu diumumkan. Dan itu bisa memotivasi dari peserta lain atau siswa-siswa lain agar mau mengikuti usaha istilahnya progres usaha yang lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian siswa yang sudah mapan dalam wirausaha apakah bisa dilibatkan? Ya silahkan, bisa. Jadi artinya siswa-siswa yang memiliki usaha dan omsetnya tinggi silahkan. Kemudian kalau misalnya kemudian melibatkan alumni apakah boleh? Boleh. Jadi alumni yang sudah sukses itu dijadikan mentor. Seperti itu juga bisa dilakukan. Kemudian sejauh mana setiap guru membimbing siswa, jumlah siswa berapa per gurunya. Nah, ini ya tergantung sekolah masing-masing siswanya berapa. Jadi tidak ada batasan minimal atau maksimal, asal siswa tersebut benar-benar memiliki usaha. Kemudian apakah kalau omset belum mencapai 6 juta per 3 bulan, apakah boleh ikut? Ya boleh Bapak Ibu ya, jadi boleh ikut SPW kalau misalnya siswanya belum tak. Ini kan semua itu masuk sistem dulu, berproses dulu. Semangat Pak Andri. Mereka menjual usaha, menjual produk usahanya, kemudian nanti kita dampingi. Nah, kalau misalnya siswanya tadi mencapai 6 juta per 3 bulan, berarti mendapatkan sertifikat dan bantuan. Tapi kalau misalnya siswanya nggak sampai situ ya nggak apa-apa. Yang penting siswa sudah belajar di sini. Kemudian hal adalah yang perlu ini masalah di masa pandemi seperti ini, bagaimana kita sebagai guru membimbing siswa melalui sedangkan untuk dan masih terbatas, tidak bisa atau belum boleh keluar rumah. Nah, ini yang bisa dilakukan yang artinya yang terjangkau atau yang bisa dulu, misalnya kayak toko online itu kan masa pandemi ini sedang ada kenaikan. Nah, itu bisa dilakukan dengan bagaimana nanti siswanya bisa memperoleh misalnya tadi sudah jelaskan Pak Gatot, bagi siswa yang nggak punya produk bisa reseller. Nah, yang penting yang dilaporkan adalah progres tadi, output yang intinya ini agar siswa memiliki kecakapan di bidang marketing. Jadi nanti harapannya ketika siswa ini lulus, selain dia ahli dalam bidang keahliannya, tapi juga memiliki kecakapan dalam hal memasarkan bidang keahliannya atau produk yang telah dibuat. Nah, itu kita perlu banyak mencetak siswa-siswa yang tidak ahli dalam bidang keahlian tapi juga bisa memasarkan bidang keahliannya tersebut. Oke, mungkin itu yang tadi saya tangkap dari yang sudah masuk. Buka YouTube. Oke, ini sudah hampir pukul 10. Kalau Pak Gatot mau nambahkan silahkan. Oke, kita tambahin. Dengar suaraku, Pur? Ya, dengar Pak. Jadi gini, ada pertanyaan apa bedanya SPW sama KKSI? Jelas beda. KKSI adalah Camp Kreatif SMK Indonesia, itu tahun 2020. Dan tahun lalu ada tahun 2019 yang dilombakan 23 bidang, yang sekarang 18 bidang. Itu pengembangan dari Camp Kreatif, si Kreatif Camp, Kreatif Camp Asia Tenggara yang diikuti oleh 11 negara, dan kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi KKSI di SMK tahun 2019 dan KKSI 2020. Kalau SPW kita kembangkan tahun 2018, namanya Sekolah Pencetak Wirausaha. Jadi anak talenta yang terbaik yang mau mandiri, kita coba jaring dengan dia menjual apa saja.
orang contohnya di tempatnya Bu Tresi atau beberapa sekolah lain, dia jurusannya RPL, tapi dia jualan yang di luar bidangnya. Di sini kita ngajarkan bagaimana anak-anak itu melihat peluang, ya, walaupun bukan bidang ilmunya, untuk bisa mendapatkan delta satu kegiatan yang dia untung buat dia maupun buat kelompoknya. Kalau yang KKS sih dia fokus pada bidang itu, diajari 8 kali, kemudian bikin PR dan PR-nya itulah yang dipromosikan, dijual dan sebagainya sesuai dengan bidangnya. Kalau SPW bidangnya bebas, karena yang tujuannya juga beda. Tujuannya untuk mencari calon-calon marketer yang baik, ataukah orang yang udah baik itu dikembangkan lagi namanya gitu. Tadi juga ada pertanyaan alumni, boleh nggak? Alumni kita sarankan sebagai tutor supaya, tapi jangan ikut lomba. Kalau ikut lomba kan ini kan siswa lah, dia kan bukan siswa lagi, tapi ajak mereka menjadi mentor, tutor supaya produknya alumni itu yang dipasarkan oleh anak-anak itu, alumni naik omsetnya, anak-anak mendapatkan dana perbedaan itu gitu. Karena yang nanti akan dicek lagi, kamu angkat kelas berapa, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Saya alumni loh, ini kan siswa. Banyak alumni yang punya bisnis itu diajak menjadi mentor supaya untuk memasarkan produknya dia supaya lebih besar lagi. Ini salah satu cara untuk mengekspor produk alumni itu keluar kabupaten, keluar provinsi, harapan kita itu. Karena kita ingin menumbuh kembangkan UMKM yang berasal dari SMK dan tahan banting. Itu tambahan yang saya bisa informasi. Pak bisa di-unmute lagi, Pak? Ya, sudah Bu, terima kasih. Bu, Pak Gatot, silakan Pak, di-unmute. Maaf ya Pak ya. Oke. Pak Gatot? Ya. Jadi itu yang saya informasikan, Bapak Ibu guru yang menjadi pembimbing, bimbingan Anda itu kan menjadi DSK kan kepala sekolah, dia menjadi nilai untuk kenaikan pangkat yang ASN. Tapi yang untuk yang bukan ASN, itu kan pembelajaran baru, konten baru yang bisa Anda kumpulkan untuk adik-adik kelas yang tahun depan berikutnya. Karena ini udah 4 gelombang, kita udah mikirkan gelombang kelima, batch ke-5 dan ke-6 tahun depan. Iya. Itu yang untuk kompensasi gurunya. Sehingga guru ini mempunyai jam terbang, ya ini udah tak bina, ini udah bina, ini tak bina. Mesti berani melihat peluang. Tapi kalau gurunya nggak berani melihat peluang, ya dia saya capek waktunya habis dan sebagainya, nggak ada kompensasi. Nah udah, gurunya nggak cocok jadi guru PKK itu. Ini ya, karena PKK harus inovasi. Untuk kembangkan nanti kan suatu saja kepala sekolah tuh. Guru PKK ini produknya apa? Berapa siswa yang mandiri dan berapa omsetnya? Terus nanti naik ke kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah berapa produk anak yang mandiri dan berapa perputaran uang yang oleh siswa-siswa yang ada di situ dengan program SPW ini. Jadi itu kaitannya ke harapan. Tambah dari saya. Silakan Bu moderator, balikan lagi Anda. Ya baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas pemaparannya. Kalau ada masih ada waktu. Saya baca yang itu untuk peternakan. Ya kalau orang entrepreneur itu nggak usah ternak sendiri. 3 bulan baru laporan. Ya dia udah ya misalnya kambing aja. Kambing itu ya dia jual kambing tetangganya atau
kambing di mana yang dia pasarkan secara online. Nah, itu baru entrepreneur. Tapi kalau dia pelihara sendiri, kemudian nunggu 3 bulan dia jual baru laporan, itu nggak akan masuk dalam program ini saya. Dia pertanyaan, izin bertanya mengenai 20 jam SPW. Sekolah kami masih belum menyediakan. Ya itu minta kepada kepala sekolah. Anak-anak yang ikut SPW itu emang anak beda. Diberi kebebasan 20 jam per minggu dan keluar SK kepala sekolahnya. Kepala sekolah itu adalah orang yang paling penting di sekolahnya untuk bisa mengatur model-model pengembangan pelajaran baru. Sama aja dianggap sama dengan LKS. SPW itu kalau menurut saya bisa menjadi bagian dari magang PKL. Tapi tinggal ditentukan di awal, kamu targetnya apa, berapa lama, berapa omsetnya, diakui sebagai PKL. Sama aja kan? Banyak 12 apa satu. Kalau Mbak Aka sama adik Mbak. Silakan bisa dialihkan lagi, mohon maaf Pak. Oke, ini Pak Gatot silakan bagi yang apa. Oke, mungkin saya akan menjawab. Tadi ada pertanyaan, apakah ini tadi ada statement bahwa di sini ini artinya nggak wirausaha tapi malah marketing, karena marketing bukan bagian dari bukan wirausaha begitu. Ya, jadi Bapak Ibu, nanti bagi siswa yang memiliki usaha itu tentunya dia harus memiliki brand usahanya. Tadi namanya pengusaha, wirausaha kan pasti memiliki tokonya atau bentuk unit usahanya. Kemudian selain itu siswanya juga menyiapkan bagaimana nanti dia memiliki pasokan barang atau memproduksi sendiri. Nah, yang terakhir adalah bagaimana produk-produk tersebut dapat dipasarkan. Nah, proses rangkaian itu semua dari tadi awal menyiapkan modal, kemudian memiliki toko, kemudian bentuk bagaimana agar nafas dari wirausaha adalah pemasaran tadi. Nah, itu yang menjadi tolak ukur adalah yaitu tadi goalnya, apakah siswa tersebut nanti memiliki besaran angka ya dari usaha yang dijalankan itu. Ya tadi karena wirausaha ini nafasnya kan adalah pemasaran ya. Jadi kalau misalnya punya produk nanti tidak sampai pemasaran juga. Jadi ini satu rangkaian utuh, bukan berarti kita hanya mengukur pada pemasarannya saja, enggak. Jadi dari awal bagaimana siswa itu memiliki tokonya, supplier produknya atau produksi sendiri. Nah, akhir adalah pemasaran. Dari rangkaian itulah yang nanti akan dilaporkan tiap bulannya. Jadi yang dilaporkan tidak cuma angka, tapi prosesnya juga. Nah, satu kesatuan bahwa siswa tersebut membutuhkan wirausaha dan itu ownernya adalah si siswa tersebut. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gatot. Nah, bagaimana program apa bidang-bidang yang misalnya peternakan atau agronomi yang panennya menunggu waktu beberapa bulan. Itu bisa dilakukan dengan cara ya selain produksi sendiri, artinya tadi menjadi petaninya, kita juga terus bisa memasok dari produk-produk itu untuk selalu ada. Ya berarti barangnya bisa dari orang lain seperti itu. Mungkin siswanya misalnya di toko online menjadi misalnya raja telur, misalnya kalau peternakan ayam ya, atau raja pedaging, ya, ayam pedaging dan seperti itu. Jadi nanti itu yang bentuk artinya bisa diturunkan. Kalau misalnya biasanya olahan segar kan harus offline misalnya seperti itu. Jadi distribusi ini menjadi salah satu yang mesti ada agar nanti tiap hari ada progres yang dipantau dan nanti dilaporkan setiap bulan. Oke, mungkin ini sudah pukul 10. Jadi nanti saya tadi mengumpulkan beberapa pertanyaan yang nanti akan saya siapkan untuk dijawab dalam bentuk video. Baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Gatot dengan Pak Puryanto atas
pemaparan materinya, dan mungkin bagi Bapak Ibu peserta semuanya nanti untuk informasi selanjutnya mungkin kita akan share di grup webinar SPW BC4 Iya. ya. Beserta dengan yang akan di-share di dalam di Telegram ya Pak ya Bapak Ibu. Jadi nanti standby saja di Telegramnya masing-masing. Itu kita nanti akan share terkait dengan informasi atau terkait dengan materi dan pemaparan hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Puryanto, Pak Gatot atas waktunya, atas pemaparan materinya. Terima kasih dan mohon maaf sekali kami ini baru pertama, jadi kami terkendala dengan teknis dan lain-lainnya. Saya minta maaf sekali Pak. Mudah-mudahan Oke, tidak masalah. besok kita akan lebih baik lagi, insya Allah. Dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya besok kita masuk ada sesi pagi dan ada juga sesi yang siang gitu. Jadi dipersiapkan lagi, kita ketemu lagi besok. Akhirnya mungkin saya ucapkan terima kasih kepada audiens hari ini yang telah menyimak. Semoga pemaparan hari ini semoga Bapak dan Ibu hari ini bisa menyimak seluruh rangkaian kegiatan tadi, dan juga mungkin nanti sekali lagi informasi dan tugas-tugasnya kita nanti akan share di grup Telegram webinar SPW BC4. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombolnya ya sobat. Terima kasih.